Pak Billy Graham lahir pada tanggal 7 November 1918 di Charlotte di Carolina Utara. Dia adalah anak petani dan besar dan tumbuh di keluarga yang sederhana. Pada masa anak-anak, pada masa pertumbuhan dia bekerja di peternakan susu milik mereka sendiri. Nah, tugasnya yaitu membantu memberi makan hewan ternak, menyapu kandang, dan bekerja keras bersama orang tuanya. Pak Billy Graham juga bukanlah anak yang paling pandai, tidak, ataupun populer. Namun dia suka membaca. Nah, karena dia suka membaca, dia membaca apa saja. Kemudian pada saat remaja dia mulai membaca Alkitab dan mendengarkan tentang Yesus Kristus. Akhirnya pada usia 16 tahun, ketika ia mengikuti kebaktian rohani, menerima panggilan Tuhan untuk hidup melayani dan memberitakan Injil. Hal ini membuat hidupnya berubah total. Dan dia mulai belajar dengan tekun, masuk di sekolah Alkitab, dan mulai mengabarkan Injil dimulai dari gereja-gereja kecil. Lalu berkembang dan mulai bekerja memberitakan Injil di stadion besar, bahkan di depan jutaan orang. Nah, tetapi Pak Billy Graham bukan hanya menjadi pemberita Injil di acara-acara kebangunan rohani. Dia sudah lebih mengadakan 400 acara kebangunan rohani di lebih dari 180 negara. Tetapi dia juga memberitakan Injil di depan jutaan orang melalui radio dan televisi. Lalu, Pak Billy bukan hanya pemberita Injil bagi banyak orang, namun dia juga berbicara dengan banyak pemimpin dunia, termasuk 12 presiden Amerika Serikat. Bayangkan, dia menjadi penasehatnya untuk memberitakannya. Tapi ia tidak pernah sombong atau mencari kekuasaan. Ia tetap rendah hati, tetap melayani, dan tetap setia pada panggilan Tuhan. Di sepanjang hidupnya, Pak Billy Graham menjunjung tinggi nilai-nilai moral, integritas, dan pelayanan tanpa pamrih. Ia mendirikan Billy Graham Evangelistic Association atau disingkat dengan BGEA. Sasaran dari instansi ini yaitu menjadi sasaran utama mereka, yaitu pelayanannya termasuk publikasi, produksi media, serta pelatihan penginjilan. Nah, Tuhan mau pakai dia. Tuhan memakai Pak Billy. Apa ya yang membuat Pak Billy begitu dipakai oleh Tuhan? Apa yang berbeda? Yaitu ia tidak menyombongkan diri. Ia selalu berbicara dengan rendah hati dan penuh kasih. Ia tidak memaksa orang, tapi menunjukkan bahwa setiap orang, apapun latar belakangnya, dicintai oleh Tuhan. Sehingga banyak orang yang menangis dan menyerahkan hidup mereka kepada Yesus setelah mendengar Billy berkhotbah. Nah, salah satu quote-nya yaitu Pak Billy mengatakan, Tuhan punya rencana khusus untuk hidupmu, untuk hidup kita, lebih besar dari apa yang kamu bayangkan. Nah, mari kita merenungkan apa yang dikatakan oleh Pak Billy, bahwa Tuhan mempunyai rencana khusus untuk diri kita, lebih besar dari apapun yang kita bayangkan. Wah, Tuhan sangat mengasihinya. Nah, Pak Billy wafat pada 21 Februari 2018 dalam usia 99 tahun. Dia meninggalkan warisan yang terus hidup, yaitu firman Tuhan yang ada pada setiap hati yang sudah menerima Kristus.
dalam kehidupan jutaan orang yang disentuh melalui pelayanannya dan dalam semangat penginjilan yang tetap menyala di banyak penjuru dunia. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan dan mengetahui bagaimana Pak Billy dipakai oleh Tuhan. Saya, kamu juga bisa dipakai oleh Tuhan. Seperti apa yang dikatakan, bahwa Tuhan mempunyai rencana yang khusus untuk kita, lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Tidak terkecuali, tidak tergantung apa status kita, tidak tergantung bagaimana kepandaian kita, tetapi hati kita mau Tuhan pakai, kita berikan untuk Tuhan pakai. Nah, mari teman-teman tetap memberitakan Injil di dalam kondisi apapun. Kamu bisa, karena kamu ada dan Tuhan mengasihimu. Amin.